Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya Diana Fitri Anggraini ingin mempresentasikan terkait penggunaan aplikasi Alter AI Studio atau RapidMiner pada studi kasus credit risk untuk menemukan bagaimana prediksi persetujuan pinjaman oleh calon peminjam. Nah, dataset ini diambil dari Kaggle. Saya akan menjelaskan langkah-langkahnya berikut. Oke, baik. Ini prediksi persetujuan pinjaman menggunakan metode Naive Bayes dalam aplikasi RapidMiner. Definisi classification model. Dalam bidang machine learning, klasifikasi adalah proses memprediksi kategori atau label dari suatu data input dengan menggunakan algoritma supervised learning yang telah dilatih dengan data berlabel. Tujuan utama dari klasifikasi ini adalah mengembangkan model yang dapat mengidentifikasi kelas dari data yang belum pernah dilihat sebelumnya. Beberapa algoritma populer yang digunakan dalam klasifikasi meliputi Naive Bayes, Decision Tree, SVM, dan Random Forest. Naive Bayes Classifier merupakan sebuah metode klasifikasi yang berakar pada teorema Bayes. Metode pengklasifikasian dengan menggunakan metode probabilitas dan statistik yang dikemukakan oleh ilmuwan Inggris Thomas Bayes, yaitu memprediksi peluang di masa depan berdasarkan pengalaman di masa sebelumnya sehingga dikenal dengan teorema Bayes. Algoritma Naive Bayes ini sebagian besar digunakan dalam penyaringan pesan spam, analisis sentimen, hingga sistem rekomendasi. Selanjutnya, Alter AI Studio adalah platform yang lebih baru dari RapidMiner Studio, fokus pada penyediaan alat AI dan pembelajaran mesin yang mudah digunakan. Dirancang untuk mempercepat siklus pengembangan AI, Alter AI Studio menawarkan lingkungan kolaboratif yang menggabungkan persiapan data, pengembangan model, dan penyebaran. Alter AI Studio fokus pada penyederhanaan proses pengembangan AI secara end-to-end. Selanjutnya yaitu dataset. Dataset adalah kumpulan data yang berisi beberapa catatan atau record yang sudah diatur dalam format yang terstruktur serta diperoleh dari informasi-informasi tertentu. Dataset biasanya disajikan dalam bentuk tabel yang setiap kolom menjelaskan variabel tertentu. Dalam konteks big data, istilah dataset mengacu pada kumpulan data yang sangat besar dan rumit yang diperoleh dari berbagai sumber. Karakteristik dataset dalam big data ada 5, yaitu volume, variety, velocity, value, dan veracity. Jenis-jenis dataset dalam big data sebagai berikut. Ada 3. Yang pertama yaitu data terstruktur, memiliki format yang terorganisir dan mudah diakses, biasanya dalam bentuk tabel dengan baris dan kolom. Contoh filenya yaitu CSV dan spreadsheet. Yang kedua, data tidak terstruktur, yang tidak memiliki format data dan membutuhkan teknik pemrosesan data yang lebih kompleks, seperti pemrosesan bahasa alami atau NLP. Contoh datanya seperti data teks, gambar, video, audio, dan data dari media sosial. Yang ketiga yaitu data semi-terstruktur. Memiliki beberapa elemen terstruktur, tetapi juga mengandung elemen yang tidak terstruktur. Contoh datanya dalam format XML atau JSON. Selanjutnya, studi kasus yang digunakan oleh peneliti, yaitu saya sendiri, adalah studi kasus persetujuan pinjaman. Di sini menggunakan dataset loan data yang tersedia dalam laman Kaggle. Dataset ini merupakan versi sintetis dari dataset credit risk yang diperkaya dengan variabel tambahan berdasarkan data financial risk or loan approval. Dataset terdiri dari 45.000 data yang digunakan untuk melaksanakan simulasi dalam rangka mengklasifikasikan persetujuan pinjaman yang akan disetujui atau tidak disetujui bagi calon peminjam.
variabel loan status dalam dataset ini ditampilkan dalam bilangan biner 1 yang berarti approve dan 0 yang berarti reject. Total atribut di sini ada 14. Kemudian kita masuk ke langkah pertama, yaitu mengimport data dalam aplikasi Altar AI Studio atau RapidMiner. Di sini ada 4 langkah. Yang pertama kita buka aplikasi Altar AI Studio, kemudian pilih blank process. Yang kedua, klik import data, pilih My Computer, buka folder local repository, dan tekan tombol next. Yang ketiga, pada kolom loan status akan ditemukan tanda gigi roda, seperti yang ada di gambar ini. Kemudian nanti kita akan pilih change role, dan tipe datanya tetap, yaitu binominal, karena pilihan yang ada dalam kolom tersebut hanya ada 2, yaitu 1 dan 0. Dan langkah yang terakhir yaitu pada folder local repository, nanti kita akan klik kanan, pilih create subfolder, kemudian tulis nama dari dataset yang akan diolah. Kita langsung masuk saja ke aplikasinya sebagai berikut. Oke, kita sudah masuk ke dalam aplikasinya. Kemudian kita pilih blank process tadi. Blank process ini. Nah, ini kosong masih tampilannya. Kemudian kita import data dari My Computer. Dataset ini sudah tersimpan tadi di My Computer. Ini datanya. Kemudian kita next-kan. Ini nggak ada masalah karena di sini ada tanda hijaunya. Jadi data kita tidak bermasalah. Nah, kemudian pada kolom loan status tadi, ini ada tanda gigi roda. Kita change type ke binominal. Kemudian role-nya juga kita ganti menjadi label. Klik OK, sudah. Kita next-kan dan finish. Nah, kira-kira seperti ini tampilannya. Kalau kita lihat di statistik itu yang paling banyak adalah data 0 atau data reject sebanyak 35.000 dari 45.000 data tadi. Oke, selanjutnya kita import data tadi, kita drag down. Nah, ini sudah masuk datanya. Oke, tadi kita sudah masuk ke aplikasinya. Kita tadi pilih blank process. Bisa diambil dari sini. Nanti tampilannya akan blank. Nah, ini tadi datanya kan kita drag ke sini. Sorry. Kita drag. Selanjutnya kita pilih select attribute. Nah,
Nah, ini kita masuk ke langkah-langkah penyusunan desain prosesnya menggunakan Nest.js. Gitu. Ini tadi kita sudah import datanya. Ini kita sudah sampai di retrieve dataset juga. Awalnya dia blank, kemudian kita drag dan drop datasetnya berbentuk seperti ini. Selanjutnya input select attribute. Dengan menggunakan menu pada bagian operator. Nanti dipilih include attribute, seperti yang ada di gambar, atribut filter type-nya all, karena kita akan menggunakan seluruh variabel dataset ini di dalam penelitian ini. Oke, selanjutnya select attribute, ini sudah benar ya. Include attribute, filter type-nya all, ini jangan lupa di checklist, karena kita akan menggunakan seluruh atribut, makanya kita pilih all attribute. Selanjutnya kita ambil set role. Nah, di set role ini atribut name yang loan status tadi akan kita ubah target role-nya menjadi label, kemudian klik apply. Ya, sudah sesuai ya dengan tahapannya. Set role, loan status diubah sebagai label dalam target role. Oke. Selanjutnya split data dan kita akan memasukkan rasio pada partitionnya. Split data. Add entry. Oke. Nah, pada percobaan awal itu saya menggunakan rasio 0,7 dan 0,3 pada partisi ini. Tetapi nilai akurasinya kurang bagus sehingga pada percobaan atau presentasi kali ini saya akan langsung menggunakan data dengan rasio 0,8 dan 0,2. Sudah, selanjutnya kita masuk ke langkah yaitu memilih Nest.js sebagai classification model, kemudian menambahkan apply model. Nest.js. Apply model. Oke. Dan sebentar. Kira-kira sama ya gambarnya dengan yang ada di PPT. Nah, lanjut kita akan pilih pada bagian menu operator ini, performance, kita pilih denominal classification menggunakan beberapa parameter ini, karena kenapa denominal? Karena kita hanya memiliki dua pilihan, yaitu 0 dan 1 pada kolom loan status tadi, sehingga kita hanya perlu menggunakan pilihan performance denominal ini. Oke. Nah, tadi kan data reject-nya atau data nolnya itu lebih banyak, ada 35.000 daripada data yang accepted atau yang bernilai 1. Jadi di main creation ini kita kita checklist dulu manually set positive class-nya, kemudian di positive class-nya kita buat 0,
Karena kita ingin melihat di sini nilai rejected yang banyak, makanya positive class-nya kita ganti ke 0. Main equation-nya tetap first. Nah, ini kita checklist akurasi, classification error, kemudian recall, precision, sensitivity, specificity, positive predictive value, negative predictive value. Oke, sudah semua. Kita simpan dulu. Hmm. Nah, langkah selanjutnya itu kita menghubungkan semua operator tadi, kita sambungkan semua sehingga gambarnya menjadi seperti ini. Di save, kemudian kita coba run. Nah, ini sudah muncul tabelnya launch status dan prediction-nya. Pada percobaan pertama ini nilai null atau rejected-nya itu sebesar ini 0,778 dan yang nilai untuk status approve-nya ini 0,222. Kemudian kita coba lihat performance-nya. Di awal ini akurasinya 87,5%. Sudah bagus. Classification error-nya di 12,5%. Oke, kita coba lanjutkan. Nah, ini tadi hasilnya sesuai ya dengan yang ada di aplikasi tadi. Akurasinya 87,5, sudah bagus. Classification error-nya 12,5%. Simple distribution-nya tadi juga untuk kelas 0-nya atau yang rejected-nya itu 0,778 masih lebih banyak. Untuk kelas 1-nya di 0,222. Ini adalah hasil pelaksanaan classification model dengan menggunakan metode NFBS yang menunjukkan performa pada gambar desain proses sebelumnya tadi. Kemudian kita lanjut ke penyesuaian desain proses untuk data training dan testing. Selanjutnya, langkahnya yaitu melakukan copy paste pada apply model dan performance. Selanjutnya, di rename kedua operator tersebut sehingga berperan menjadi data training dan testing. Training dan testing. Oke, ini kita kopas. Ini kita ubah menjadi training. Yang ini kita ubah menjadi testing. Ini juga testing. Oke. Nah, selanjutnya hubungkan operator nest Bayes dengan apply model testing. Seperti gambar ini ya, nest Bayes ke apply model testing. Sehingga nanti akan muncul operator multiply. Kemudian dihubungkan partisi data kedua pada operator split data dengan apply model testing. Nest Bayes ke muncul ya, ini tandanya multiply. Nah, muncul ya.
partisi data kedua pada operator split data ke apply model testing. Sini ya, kira-kira. Oke, untuk langkah selanjutnya yaitu menghubungkan operator sebagaimana gambar di atas dan menjalankan desain proses untuk melihat hasil dari pelaksanaan penyesuaian classification model ini untuk data training dan testing yang sudah ditentukan. Jadi kurang lebih gambarnya nanti akan seperti ini hasilnya. Data 1 connect bias, yang ini ke testing sudah benar, ini ke multiply benar. Yang satu, oke, ke training sudah benar, yang kedua ke testing. Oke, ini kita konekkan. Yang ketiga, dari sini. Oke, ini yang dikonekkan pertama itu dari testing. Ini seperti ini. Yang terakhir nih. Oke, kita coba jalankan. Nah, ini muncul simply distribution-nya. Kita lihat performance data testingnya. Nah, akurasinya sudah bertambah dan ini sudah bagus dibandingkan dengan data trainingnya. Tadi data trainingnya itu 87,5% akurasinya, sedangkan testingnya 87,83%. Untuk classification error-nya juga di data testing 12,17%, sedangkan data trainingnya itu 12,5%. Jadi performance testingnya lebih baik ya, sedikit daripada dibandingkan dengan data trainingnya. Nah, untuk mencari presentasi close recall ini, itu rumusnya yaitu angka 1577 ini dibagi dengan
penjumlahan antara 1577 dengan 423 dikali 100%, dapatlah 78,85%. Nah, untuk angka 90,40% ini juga caranya 6328 dibagi dengan penjumlahan antara 672 ditambah 6328 dikali 100%, sehingga dapat 90,4%. Untuk hasil cost precisionnya juga seperti itu. Caranya 1577 dibagi dengan penjumlahan antara 1577 ditambah 672 dikali 100%. Dapatlah 70,12%. Untuk angka ini juga 6328 dibagi dengan penjumlahan antara 6328 ditambah 423 dikali 100%. Dapatlah 93,73%. Seperti itu. Nah, begini tadi hasil performanya untuk data testing. Lebih baik tadi dibandingkan dengan data trainingnya, yaitu 87,83% untuk akurasinya, classification errornya 12,17%. Kesimpulan yang diperoleh dalam pengklasifikasian model menggunakan metode NFBS ini, untuk akurasinya itu di data testing sebesar 87,83%. Di sini peneliti membagi data menjadi data training dan testing dengan rasio perbandingan 80% dan 20%. Tadi bisa kita lihat di bagian partition yang di split data itu kita menggunakan rasio 0,8 dan 0,2. Nah, pada awalnya saya menggunakan 0,7 dan 0,3, tetapi karena hasil akurasinya kurang bagus, jadi saya pada percobaan atau presentasi kali ini saya menggunakan rasio perbandingan 0,8 dan 0,2 sehingga hasilnya ternyata lebih bagus. Akurasinya menjadi 87,83% pada data testing, sedangkan pada data trainingnya itu 87,5%. Nah, di sini akurasi data yang saya jelaskan tadi menunjukkan konsistensi performa model. Hal ini mengindikasikan bahwa model memiliki kemampuan generalisasi yang baik. Kedekatan akurasi data training dan data testing mengkonfirmasi bahwa model NFBS valid dan dapat diandalkan untuk data baru. Konsistensi akurasi juga menunjukkan bahwa data training dan data testing memiliki distribusi yang serupa. Hal ini mengindikasikan pemilihan sampel yang baik dan representatif. Sekian dulu presentasi dari saya dan praktikum terkait Rapid Minor Alter AI Studio menggunakan dataset credit risk untuk menentukan bagaimana prediksi persetujuan pinjaman pada calon peminjam. Link video ini nanti akan saya sertakan di PPT ini dan di makalah tugas akhir saya. Terima kasih saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.